Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus, biasa dipanggil Rizky. Saya dari Klaster Saintek, KKN UGM Ngupasan, periode 6 tahun 2020. Dan juga sekarang masuk ke part 3, di mana gabungan dari dua sebelumnya. Ya, silakan menonton dua video sebelumnya dulu dari software, hardware. Sekarang kita masuk ke sistem informasi atau basis data. Nah, ini sangat penting untuk kita, di mana ini bisa digunakan di berbagai macam aplikasi, tidak hanya di geografi ataupun sains sebenarnya, tapi bisa buat banyak hal. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan membagi menjadi 3 materi. Materi pertama adalah di mana jenis dari basis data itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikannya. Yang ketiga, bagaimana kita untuk men-share-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk jenis dari sistem informasi ataupun basis data sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3. Dimana pertama adalah private atau perorangan, lalu juga public ataupun kelompok, dan juga company ataupun biasanya lebih luas lagi lah dari kelompok. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang harus diperhatikan sebenarnya itu jenis itu disesuaikan oleh si penggunanya, si yang membuatnya ataupun yang adminnya lah yang bertanggung jawabnya. Sementara data yang dikelolanya itu sebenarnya range-nya itu bisa beragam. Misalkan di personal itu satu desa. Jadi satu desa itu yang membuat suatu sistem basis data itu adalah satu orang, sehingga itu masuknya ke private. Misalkan di satu kota itu ada beberapa kelompok ataupun beberapa desa ataupun beberapa kecamatan. Nah, itu dikumpulkan untuk menjadi suatu admin grup gitu ya. Itu masuknya ke public ya ataupun kelompok. Kurang lebih seperti itu, dan juga ataupun grup ya. Dan juga yang terakhir company itu biasanya kita digunakan untuk melewati lintas negara. Kurang lebih seperti itu. Jadi cakupannya global ataupun dunia. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sistem informasi yang private ataupun perorangan sebenarnya cocok untuk menggunakan software Excel ya. Kalau dari yang penjelasan pertama itu, di part pertama itu adalah menggunakan LibreOffice ya. Di situ kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk satu orang saja, tapi untuk mengurusi banyak data. Kurang lebih seperti itu, karena bisa untuk misalkan membuat suatu formula dan juga semacamnya. Itu akan lebih efektif gitu ya. Terus juga nanti bisa di-share hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kelompok sendiri sebenarnya ini cocok menggunakan Google Sheet ya, di mana dia bisa untuk dari beberapa orang itu dikelompokkan. Habis itu nanti kita bekerja bersama-sama untuk membangun si form tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan yang terakhir itu adalah cakupannya global atau company, itu biasanya kita menggunakan admin PHP. Jadi PHP MySQL ya contohnya. Nanti juga akan kita jelaskan berserta dengan contohnya kayak gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah dari ketiga itu, tiga-tiganya ini memang mempunyai prinsip yang sama untuk mengolah suatu sistem data dari data yang banyak menjadikan suatu informasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sekarang lanjutkan kepada aplikasi dari sistem basis data sendiri ya. Yang pertama mungkin tentang yang personal, itu kita bisa menggunakan ya di sini menggunakan LibreOffice ya. Sama seperti Excel, kurang lebih seperti itu ya, tampilannya juga mirip. Kita bisa menggunakan membuat basis data, misalkan membuat basis data mengenai data sensus penduduk ya, atau data pendudukan, misal nama, lalu umur, dan semacamnya seperti itu. Semacamnya nanti kurang lebih bisa buat seperti ini. Dan juga ada formulasinya juga, misalkan kita mau menjumlah ya, umurnya misalkan dari ini adalah kira-kira rataan umurnya berapa sih gitu ya. Itu bisa menggunakan rumus manual
itu ya seperti ini. Ataupun nanti bisa menggunakan rumus yang memang udah disediakan ya, average misalkan itu. Jawabannya sama, kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang personal. Lalu kita lanjutkan ke ini ya, public ya. Kita menggunakan Google Sheet di sini. Oke, karena yang pasti sebenarnya ada banyak varian. Oke, Google Sheet di sini tinggal masukkan sebenarnya email aja ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, di sini kita ada pilihan share, jadi fitur tambahan lainnya di sini adalah kita bisa untuk melakukan semacam penambahan admin, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti yang menyusun itu bisa lebih banyak lagi. Nah, berikutnya adalah di sini aja, itu adalah menggunakan PHP MySQL atau PHP MyAdmin. Tapi di sini ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menggunakan Apache terlebih dahulu. Ya, XAMPP. Tinggal diaktifkan saja, sebenarnya ini bisa diunduh ya. Kurang seperti itu. Nanti di sini ada portnya. Nah, tinggal kita masuk ke localhost ya. Oke. Kita tambahkan MySQL ya. Atau PHP MySQL. Oke, nah kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi kita bisa membuat ini database ya, basis datanya. Kurang lebih seperti itu. Misalkan kita membuat baru ya. Ini yang company, misalkan pendudukan Indonesia. Ini bahasanya ada banyak ya. Yang biasanya kita menggunakan UTF. Oke, nah nanti di sini ya bisa ditambahkan ya, kita mau buat tabel seperti apa, nanti juga bisa dicek. Karena ini belum ada mungkin ya. Kan tabel nama. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja. Kurang lebih seperti itu sih. Lebihnya nanti bisa dicari juga di sumber lain, tapi yang pasti ini semua gratis ya, free, dan bisa kita akses. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.